Panduan ibadah bulan Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri tahun 2020. Beberapa hari lagi Ramadan akan tiba. Umat Islam diperkirakan akan menjalani ibadah puasa dalam suasana berbeda seiring adanya pandemi wabah COVID-19. Berikut adalah panduannya. Yang pertama, umat Islam diwajibkan menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan dengan baik berdasarkan ketentuan fikih ibadah. Yang kedua, sahur dan buka puasa dilakukan oleh individu atau keluarga inti, tidak perlu sahur atau buka puasa bersama. Yang ketiga, sholat tarawih dilakukan secara individual atau berjamaah bersama keluarga inti di rumah. Yang keempat, tilawah atau tadarus Al-Quran dilakukan di rumah masing-masing berdasarkan perintah Rasulullah SAW untuk menyinari rumah dengan tilawah Al-Quran. Yang kelima, buka puasa bersama baik dilaksanakan di lembaga pemerintahan, lembaga swasta, masjid maupun musala ditiadakan. Yang keenam, peringatan nuzulul Quran dalam bentuk tablik dengan menghadirkan penceramah dan masa dalam bentuk jumlah besar baik di lembaga pemerintahan, lembaga swasta, masjid maupun musala ditiadakan. Yang ketujuh, tidak melakukan iktikaf di 10 malam terakhir bulan Ramadan di masjid atau musala. Yang kedelapan, pelaksanaan sholat Idul Fitri yang lazimnya dilaksanakan secara berjamaah baik di masjid atau di lapangan ditiadakan. Untuk itu diharapkan terbitnya fatwa MUI menjelang waktunya. Yang kesembilan, agar tidak melakukan kegiatan sebagai berikut: tidak melakukan sholat tarawih keliling, tidak melakukan takbir keliling, tidak mengadakan pesantren kilat kecuali melalui media elektronik. Yang kesepuluh, silaturahim atau halal bihalal yang lazimnya dilaksanakan ketika Hari Raya Idul Fitri bisa dilakukan melalui media sosial dan video call. Yang ke-11, pengumpulan zakat. A. Mengimbau kepada segenap umat muslim agar membayar zakat hartanya segera sebelum puasa Ramadan sehingga bisa terdistribusi kepada mustahik lebih cepat. B. Bagi organisasi pengelola zakat untuk sebisa mungkin meminimalkan pengumpulan zakat melalui kontak fisik, tatap muka secara langsung dan membuka gerai di tempat keramaian. Hal tersebut diganti menjadi sosialisasi pembayaran zakat melalui layanan jemput zakat dan transfer layanan perbankan. Yang C. Organisasi pengelola zakat berkomunikasi melalui unit pengumpulan zakat dan panitia pengumpulan zakat fitrah yang berada di lingkungan masjid, mushola, dan tempat pengumpulan zakat lainnya yang berada di lingkungan masyarakat untuk menyediakan sarana untuk cuci tangan, pakai sabun, dan alat pembersih sekali pakai di lingkungan sekitar. D. Memastikan satuan pada organisasi pengelola zakat lingkungan masjid, mushola, dan tempat lainnya untuk melakukan pembersihan ruang dan lingkungan penerimaan zakat secara rutin, khususnya handle pintu, saklar lampu, komputer, papan tik, atau pencatatan, tempat penyimpanan, dan fasilitas lainnya sering tergenggam oleh tangan. Gunakan petugas yang terampil menjalankan tugas pembersihan dan gunakan bahan pembersih yang sesuai untuk keperluan tersebut. E. Mengingatkan para panitia pengumpulan zakat fitrah atau ZIS untuk meminimalkan kontak fisik langsung seperti berjabat tangan ketika melakukan penyerahan zakat. Yang ke-12, penyaluran zakat fitrah. A. Organisasi pengelolaan zakat fitrah atau ZIS yang berada di lingkungan masjid, mushola, dan tempat pengumpulan zakat lainnya yang berada di lingkungan masyarakat untuk menghindari penyaluran zakat fitrah kepada mustahik melalui tukar kupon dan mengumpulkan para penerima zakat fitrah. B. Organisasi pengelola zakat, unit pengumpulan zakat, dan panitia pengumpulan zakat fitrah atau ZIS yang berada di lingkungan masjid, mushola, dan tempat pengumpulan zakat lainnya yang berada di lingkungan masyarakat untuk melakukan penyaluran dengan memberikan secara langsung kepada mustahik. D. Organisasi pengelola zakat, unit pengumpulan zakat, dan panitia pengumpulan zakat fitrah atau ZIS yang berada di lingkungan masjid, mushola, dan tempat pengumpulan zakat lainnya yang berada di lingkungan masyarakat untuk proaktif dalam melakukan pendataan mustahik dengan berkoordinasi kepada tokoh masyarakat maupun ketua RT dan RW setempat. Yang ke-13,
Petugas yang melakukan penyaluran zakat fitrah atau ZIS agar dilengkapi dengan alat pelindung kesehatan seperti masker, sarung tangan, dan alat pembersih sekali pakai. Yang ke-14, dalam menjalankan ibadah Ramadan dan Syawal, sedianya masing-masing pihak turut mendorong, menciptakan, dan menjaga kondusif kehidupan keberagamaan dengan tetap mengedepankan ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wataniyah, ukhuwah basyariyah. Yang ke-15, senantiasa memperhatikan instruksi pemerintah pusat dan daerah setempat terkait pencegahan dan penanganan COVID-19.